Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izah Syamila dari Pendidikan Biologi Angkatan 2018 NPM 181302435. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai ekosistem terumbu karang. Yang pertama itu adalah definisi dan karakteristik. Terumbu karang adalah suatu kumpulan hewan bersel satu yang membentuk koloni dan mempunyai rumah yang terbuat dari bahan kapur. Mengingat dalam ekosistem terumbu karang terdapat berbagai jenis organisme, maka dapat pula dikatakan sebagai berikut. Terumbu karang merupakan sebuah komunitas biologis yang berada di dasar laut yang membentuk struktur padat yang kokoh dan terbuat dari bahan kapur. Organisme utama kebanyakan terdiri dari koral dan alga. Terumbu karang memiliki manfaat sebagai kestabilan kondisi ekologi perairan laut, seperti sebagai habitat, tempat memijah, mencari makan, dan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan berbagai pencegah abrasi dari hantaman ombak. Terumbu karang memiliki luas sekitar 250.000 km persegi di lautan yang merupakan tempat tinggal bagi 25% spesies laut. Kesuburan terumbu karang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, yaitu suhu, cahaya, kekeruhan air, pergerakan massa air, salinitas, dan substrat. Sedangkan penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor alam maupun akibat aktivitas manusia. Kerusakan akibat faktor alam berupa gempa, badai topan, tsunami, El Nino, kadar garam yang tidak normal, kurangnya cahaya, bioerosi, kompetitor, dan predasi. Selanjutnya, kerusakan akibat aktivitas manusia adalah penggunaan bom dan racun dalam penangkapan ikan, labu jangkar sembarangan di atas terumbu karang, sedimentasi, limbah industri, dan pengambilan karang untuk souvenir. Kemudian yang kedua yaitu jenis dan tipe terumbu karang. A. Tipe-tipe terumbu karang berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya ada dua jenis terumbu karang, yaitu satu terumbu karang keras seperti brain coral dan elkhorn coral, merupakan karang batu kapur yang keras yang membentuk terumbu karang. Karang batu ini menjadi pembentuk utama ekosistem terumbu karang. Walaupun terlihat sangat kuat dan kokoh, karang sebenarnya sangat rapuh, mudah hancur, dan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, terumbu karang lunak seperti sea fingers dan sea weeds tidak membentuk karang. Terdapat beberapa tipe terumbu karang, yaitu terumbu karang yang tumbuh di sepanjang pantai di continental shelf yang biasa disebut sebagai fringing reef. Terumbu karang yang tumbuh sejajar pantai tapi agak lebih jauh keluar, biasanya dipisahkan oleh sebuah laguna yang biasa disebut sebagai barrier reef, dan terumbu karang yang menyerupai cincin di sekitar pulau vulkanik yang disebut coral atoll. Kemudian B. Tipe-tipe terumbu karang berdasarkan bentuknya. Terumbu karang umumnya dikelompokkan ke dalam 4 bentuk, yaitu terumbu karang tepi. Terumbu karang tepi itu terumbu karang penerus berkembang di mayoritas pesisir pantai di pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter dan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Kemudian yang kedua ada terumbu karang penghalang atau barrier reef, kemudian ada terumbu karang cincin atau atolls, dan ada terumbu karang datar atau gosong terumbu, patch reef. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama, ada interaksi antara terumbu karang dan alge. Peran ekologis terumbu karang yang sedang menjadi sorotan adalah berfungsinya terumbu karang sebagai carbon sink atau penyerap karbon yang dapat memperkecil gas rumah kaca. Karbon dituduh sebagai gas utama yang dapat merusak lapisan ozon
yang dapat berakibat pada terjadinya pemanasan global atau global warming dan perubahan iklim global. Terumbu karang dengan keunikan simbiosisnya itu antara hewan karang dengan flora zoostelea mampu menyerap karbon untuk proses fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Penyerapan karbon tersebut dapat mengurangi jumlah karbon yang ada di atmosfer. Kemudian interaksi antara terumbu karang dengan ikan karang. Ikan dapat memiliki peran penting dalam jaring makanan pada ekosistem terumbu karang. Perannya dapat sebagai mangsa atau pemangsa. Kelebihan dari sisa makanan dan kotoran yang dihasilkan menyediakan makanan dan nutrisi bagi populasi yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi dalam kategori predator, prey atau parasit. Ledakan populasi Acanthaster planchi membawa dampak kematian karang dan bioerosi karang dan struktur terumbu. Pada tahun 1981 sampai 1982 terjadi ledakan populasi yang menyebabkan 90% terumbu karang rusak. Ledakan hewan ini terjadi karena predatornya Charonia tritonis diambil dan dijual sebagai hiasan serta runoff yang menyebabkan peningkatan nutrisi. Pertumbuhan populasi binatang laut berduri mengancam kelangsungan terumbu karang di kawasan Coral Triangle di Indonesia. Kawasan tersebut merupakan wilayah terumbu karang dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Kemudian yang keempat yaitu adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Penelitian yang dipimpin oleh ilmuwan Stanford Steve Palumbi menggunakan bagaimana beberapa karang dapat dengan cepat mengaktifkan atau menonaktifkan gen-gen tertentu untuk bertahan hidup di perairan pasang surut yang memiliki temperatur lebih hangat di atas rata-rata. Bagi kebanyakan orang, suhu air sebesar 86 derajat Fahrenheit sangat menyenangkan untuk digunakan mandi dan berenang. Namun, bagi kebanyakan organisme, suhu tersebut bersifat mematikan. Seiring dengan perubahan iklim dan pemanasan suhu laut, masa depan spesies karang akan terancam. Padahal, terumbu karang menyediakan makanan dan mata pencarian bagi 1 miliar orang. Melalui percobaan yang inovatif, para peneliti Stanford yang dipimpin oleh profesor di bidang biologi Steve Palumbi telah menunjukkan bahwa beberapa karang dapat adaptasi tersebut 50 kali lebih cepat dibandingkan adaptasi evolusioner yang mereka lakukan. Temuan ini dipublikasi pada tanggal 24 April di jurnal Science. Tersebut telah membuka kemungkinan baru untuk memahami dan melestarikan karang. Kemudian 5. Teknik transplantasi terumbu karang. Yang pertama ada mengidentifikasi sumber karang, yang kedua ada pembiakan pada tempat pembiakan, yang ketiga ada metode transplantasi. Yaitu metode transplantasi yang efektif harus disesuaikan dengan beberapa hal seperti spesies yang ditransplantasi, sifat substrat dan lingkungan pada daerah pemulihan. Metode transplantasi yaitu 1. Transplantasi tidak diikatkan pada substrat. Transplantasi ditanam pada lubang terumbu. Transplant diikat pada substrat semen. Transplant diikat dengan kabel. Kemudian yang 4 ada pengawasan dan pemeliharaan. Tanpa adanya pengawasan dan pemeliharaan, maka pelestarian dan pemulihan terumbu karang tidak akan berhasil. Dengan pengawasan, maka dapat diketahui perkembangan transplant karang. Kemudian yang terakhir yaitu mengevaluasi metode pemetaan terumbu karang. Metode yang pertama itu ada transect garis. Kelebihannya, akurasi data dapat diperoleh dengan baik. Data yang diperoleh juga jauh lebih baik dan lebih banyak. Penyahian struktur komunitas seperti persentase tutupan karang hidup atau karang mati, kekayaan jenis dominasi, frekuensi kehadiran, ukuran koloni, dan keanekaragaman jenis dapat disajikan secara lebih menyeluruh. Struktur komunitas biota yang berasosiasi dengan terumbu karang juga dapat disajikan dengan baik. Kemudian kekurangannya membutuhkan tenaga peneliti yang banyak. Survei membutuhkan waktu yang lama, dituntut keahlian peneliti dalam identifikasi karang,
minimal life form dan sebaliknya spesies dan genus. Peneliti dituntut untuk menjadi penyelam yang baik. Biaya yang dibutuhkan juga relatif besar. Kemudian metode yang kedua yaitu metode transek kuadrat. Kelebihannya, data yang diperoleh lengkap dengan menggambar posisi biodata yang ditemukan pada kuadrat dengan bantuan underwater photo. Sumber informasi yang bagus dalam pemantauan laju pertumbuhan, tingkat kematian, dan laju rekrutmen. Kemudian kekurangannya, proses kerjanya lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Peralatan yang digunakan tidak praktis dan susah digunakan dalam lokasi yang berarus. Metode ini hanya cocok pada luasan perairan yang kecil. Sediment trap tidak bisa ditinggal dalam waktu yang lama dan tidak efektif pada daerah yang berarus. Kemudian yang ketiga ada metode mantau tow. Kelebihannya, daerah yang luas dapat disurvei dalam waktu yang singkat. Metodenya sederhana dan mudah dipraktekkan. Biaya yang dibutuhkan tidak terlalu mahal. Peneliti tidak terlalu lelah untuk melakukan survei untuk areal yang luas. Survei tidak sengaja bisa dilakukan pada alokasi luar terumbu karang. Kemudian kekurangannya, peneliti sering lupa apabila terlalu banyak objek yang diingat. Kemungkinan terdapat objek yang terlewat. Kemudian lanjut untuk kekurangannya itu kategori dan presentasi teman karang untuk menilai beberapa presentasi karang hidup, karang mati, dan karang lunak pasir. Kemudian lanjut metode yang keempat yaitu metode transek sabuk. Kelebihannya, pencatatan data jumlah individu lebih teliti. Data yang diperoleh mempunyai akurasi yang cukup tinggi dan dapat menggambarkan struktur populasi karang. Keuntungan metode ini, waktu kerja laut bisa lebih efisien dan tidak membutuhkan tenaga dan biaya yang begitu banyak. Kekurangannya, membutuhkan keahlian untuk mengidentifikasi karang secara langsung dan dibutuhkan penyelam yang baik. Waktu yang dibutuhkan cukup lama. Metode lain yang merupakan pengembangan dari metode sabuk dan juga digunakan peneliti saat ini adalah video bell transect. Metode ini menggunakan video untuk merekam sepanjang transect dan luasan yang dilabui. Kemudian hasil rekaman diputar ulang untuk pencatat dan identifikasi jenis karang untuk mendapatkan presentasi karang hidup dan kriteria seperti pada metode lainnya. Peralatan underwater video yang masih tergolong mahal bagi peneliti di Indonesia. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.